Saudara, dalam Efesus pasal yang ke-6, kita akan mulai dari ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, ya, di dalam kekuatan kuasanya, ya. Tuhan menginginkan setiap kita menjadi kuat, ya. Tentu saja menjadi kuat di sini bukan dengan kekuatan kita, karena kekuatan manusia itu tidak seberapa, saudara. Ya. Sebagai manusia, kita memiliki kelemahan. Dan memang kelemahan ini sengaja Allah tempatkan di dalam diri kita agar kita itu bergantung, ya, kepada Tuhan. Kalau kita adalah manusia yang kuat, yang tidak punya kelemahan, maka dengan mudah kita akan melupakan Tuhan, menyombongkan diri, dan di dalam segala keadaan kita akan mulai mengandalkan kekuatan kita. Sementara kita mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang membenci yang namanya kesombongan. Ya, malaikat Lucifer dibuang karena sombong. Ya, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena sombong, ya. Mohon maaf saudara, ya. Kemudian Kain diusir dari hadirat Tuhan ketika dia membunuh adiknya. Sebelumnya Tuhan sudah menegur dia dan dia tidak mau mendengarkan, maka pada akhirnya Kain pun menerima penghukuman karena kesombongan, ya. Jadi Tuhan tidak suka saudara dengan kesombongan. Itu sebabnya dia meletakkan di dalam diri manusia itu kelemahan, ya. Maka sehebat apapun setiap kita, seluar biasa apapun setiap kita, ya, pasti di dalamnya ada kelemahan. Dan hal inilah yang menghubungkan kita dengan Tuhan, di mana kita mengharapkan dan mengandalkannya di dalam kehidupan kita. Naaman merupakan bukti nyata, bukti konkret. Ya, dia adalah seorang panglima perang tentara Arab. Ya, dan Alkitab mengatakan kalau dia pimpin perang, dia selalu mengalami kemenangan. Ya, sehingga rakyat Aram, Raja Aram sangat mencintai dia. Dan Alkitab mengatakan di tengah-tengah semua kelebihan, kehebatan, ya, betapa luar biasanya Naaman. Naaman ini memiliki satu kelemahan. Apa itu? Dia adalah seorang tentara yang sakit kusta. Nah, ketika seseorang sakit kusta di zaman itu, maka semuanya selesai sudah. Artinya sehebat apapun dia, berapa banyak prestasinya, itu tidak akan ada nilai. Hanya karena satu kelemahan yang dimilikinya, ya, kelemahan kusta yang dimilikinya. Karena penyakit kusta, Bapak Ibu, adalah penyakit yang belum ada obatnya di zaman itu. Dan penyakit itu sangat menyiksa, baik secara fisik maupun secara moral. Karena orang yang sakit kusta, saudara, dia akan mengalami kelelahan, kehilangan kekuatan. Kemudian pada akhirnya saudara-saudara dia hanya akan terbaring begitu, tak berdaya. Belum lagi beban moral, di mana orang yang sakit kusta itu mirip dengan orang yang sakit virus corona. Artinya bahwa sakit itu bisa, ya, menyebar, ya, bisa menginfeksi orang lain, sehingga orang yang sakit kusta itu perlu untuk diisolasi. Tidak boleh saudara-saudara kemana-mana. Bayangkan kalau dia punya keluarga, punya istri, punya anak, maka dia perlu diasingkan jauh, ya, agar keluarga terdekat pun tidak kena penyakit kusta. Jadi itu kelemahan saudara-saudara yang dimiliki oleh Naaman, ya. Maka saudara-saudara, dengan kelemahan itu ternyata Tuhan punya rencana. Ya, memang Tuhan selalu punya rencana.
di balik setiap kelemahan yang kita miliki. Maka saya mau berkata kepada saudara, jangan berkecil hati dengan semua kelemahan dan kekurangan yang kau miliki. Ya, jadikanlah itu sebagai alasan untuk datang kepada Tuhan. Ya, walaupun memang orang berkata jangan datang kepada Tuhan hanya karena ada kebutuhan. Ya, memang betul. Tetapi kita melihat bahwa semua orang di dalam Alkitab mengalami Tuhan ketika mereka dalam sebuah penderitaan, di mana mereka membutuhkan Tuhan. Ya, dan saya percaya Tuhan mengizinkan itu karena Tuhan tahu tabiat manusia. Kalau manusia terus ada dalam kekuatannya, maka mereka akan melupakan Tuhan. Maka Tuhan meletakkan kelemahan dan menarik kita untuk dekat kepadanya, untuk merasakan kasih-Nya, untuk merasakan kebaikan-Nya. Supaya dengan demikian kita mengerti bahwa kita adalah manusia yang tidak bisa hidup tanpa anugerah daripada Tuhan. Naaman punya seorang pembantu, pembantu dari Israel. Jadi Naaman pernah turun perang melawan orang Israel kalah, dan pada akhirnya ada tawanan yang dibawa oleh Naaman. Dan salah satu tawanan itu adalah ini, gadis dari Israel. Nah, gadis ini ngomong sama nyonyanya, "Nyonya, di Israel itu ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan segala macam jenis penyakit. Ya, kalau tuanku datang kepada nabi tersebut, pasti nabi itu akan menyembuhkan dia." Wow, nabi itu namanya Nabi Elisa, ya kan? Kita bisa belajar dari gadis ini. Ternyata gadis ini meskipun dia di negeri pembuangan, katakanlah ya, mengalami ya keterpisahan dari keluarganya. Ya, dia tidak marah dengan Naaman. Ya, dia kan bisa saja berharap dalam hati, mudah-mudahan kamu cepat mati. Ya kan, karena gara-gara kamu bangsa kami kalah. Tapi sudah luar biasa, tidak ada kebencian ya dalam hati gadis Israel ini. Bahkan dia mengharapkan tuannya ini mengalami kesembuhan. Wow, luar biasanya hati dari gadis Israel ini. Ya, maka kita perlu belajar dari gadis Israel ini. Jangan menjadi orang yang selalu menyimpan kepahitan, kemarahan dengan kesalahan orang lain. Karena ketika engkau melakukannya, engkau sementara menyiksa dirimu sendiri. Ya, karena saya beritahukan mengampuni itu melepaskan seorang tahanan, dan engkau akan menyadari bahwa tahanan itu bukan orang yang telah menyakiti saudara, tetapi dirimu sendiri. Ya, maka Naaman pun mendengar. Saudara, seorang yang hebat seperti Naaman mendengar nasihat dari petunjuk dari pembantunya. Kok bisa? Ya, biasanya saudara-saudara kan, ya, zaman sekarang, ya, kita tahu bahwa ya orang-orang itu ketika berbicara, mereka akan melihat siapa yang berbicara. Ya kan? Bukan isi daripada pembicaraan. Kalau yang ngomong adalah seorang yang punya pangkat, jabatan, kedudukan, banyak uangnya, apapun yang dia omongkan walaupun mungkin tidak masuk akal, kita akan menaruh telinga, mendengar. Ya. Tapi kalau yang ngomong itu orang susah, orang tidak punya pengaruh, ya, apapun yang dia bicarakan tidak lagi penting. Makanya Jack Ma pernah ngomong, ya, kalau orang kaya, kalau orang miskin, ya katanya, memberikan wejangan kata bijak itu kedengaran seperti bunyi kentut. Ya, tetapi kalau orang kaya yang kentut, ya kentutnya itu kedengaran seperti kata bijak. Karena orang-orang tidak lagi memandang apa yang dibicarakan, ya, tetapi siapa yang berbicara. Syukur Naaman tidak demikian. Ya, Naaman tidak memiliki prinsip yang seperti itu, dan kita pun tidak boleh punya prinsip yang seperti itu. Ya, ahli Taurat, ahli Farisi gagal percaya dan mengenali Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat kemanusiaannya. Di Nazaret banyak mujizat yang tidak terjadi. Kenapa? Karena mereka melihat kemanusiaannya, siapa yang berbicara. Ya. Mereka tidak menaruh perhatian dengan apa yang dibicarakan. Ya, seandainya mereka mau menaruh perhatian terhadap apa yang Yesus bicarakan dan apa yang Yesus lakukan, maka tentu saja hal itu akan membawa keselamatan. Ya,
bagi setiap kita. Nah, di tengah kelemahan, Naaman mendengar, ya kan? Ini di tengah kelemahannya. Kalau dia tidak punya kelemahan, mana dia mau dengar? Tapi puji Tuhan dia punya kelemahan dan dia mau menaruh telinga kepada apa perkataan dari pembantunya.